Oke, selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pembicara pertama, Bu Esra, cukup baik ya menjelaskan mengenai kiat-kiat atau ide 12 ide. Itu bisa dipergunakan untuk rekan-rekan sekalian. Nah, untuk pembicara yang kedua, saya akan menjelaskan how to be success sales person di sini. Ini setiap pembicara mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan sekalian semuanya, ya. Dan saya akan membagikan pengalaman saya. Nah, saya sama kayak rekan-rekan mahasiswa. Dulu juga saya mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Pas saya lepas kuliah, ya biasanya mahasiswa ini ingin bekerja atau meniti bisnis, dan saya memiliki pilihan bahwa saya akan bekerja. Tapi saya waktu itu berpikir saya mau bekerja yang kantoran, ya. Saya bekerja itu mau di dunia perbankan, ya. Dan saya itu tidak tertarik kerja jadi sales, ya. Kenapa saya tidak tertarik kerja jadi sales? Pada saat saya selesai studi, saya banyak kendala, ya, untuk menjadikan saya menjadi seorang sales. Pertama, saya nggak bisa ngomong. Saya itu kurang percaya diri, ya. Saya nggak bisa ngomong itu dalam arti saya itu pendiam, tipikal pendiam. Saya itu kutu buku. Dari saya kuliah sampai selesai itu saya kutu buku. Nggak bisa ngomong sama sekali. Saya kurang percaya diri. Berhadapan dengan orang juga saya agak sungkan di situ. Saya nggak punya prospek karena saya tidak memiliki pergaulan yang cukup luas. Saya tidak mau ribet. Jadi sales itu pasti ribet, susah, saya bilang. Ya, ke sana kemari, kepanasan dan kehujanan, susah banget saya jadi seorang sales. Tapi sesuai dengan perkembangannya seperti video ini, saya jatuh bangun di dalam meniti karir saya itu menjadi seorang sales, ya. Di situ saya jatuh bangun, saya jatuh kemudian saya kembali lagi, saya jatuh, saya kembali lagi, saya jatuh, saya kembali, dan akhirnya adalah saya mulai mulai menikmati dunia sales. Dan apa hasil dari profesi yang saya jalankan, ya, pada saat saya awal mulanya? Prestasi demi prestasi saya dapatkan, tapi saya memiliki hasil. Pertama, yang saya mulai bangga pada saat itu, saya bisa membiayai pernikahan saya dengan hasil jerih payah saya. Menjadi apa? Menjadi seorang sales di situ. Serta pernikahan, kemudian saya juga bisa membeli rumah. Nah, dalam saya bisa menikah, kemudian saya bisa membeli rumah. Dalam arti saya, waduh kalau gitu saya jatuh hati dengan dunia sales, maka saya menjadikan profesi sales sebagai pekerjaan saya, pekerjaan yang terbaik, profesi yang terbaik buat masa depan saya. Dan saya pada saat itu saya mulai cari gali apa sih dunia sales itu, bagaimana prospek ke depannya, ya, untuk saya itu bekerja sebagai sales profesional. Dan permulaan saya itu sebagai junior sales, ya. Itu level awal. Saya mulai, ya, mulai dengan belajar itu selling skill, administrasi skill, itu permulaan sekali, junior sekali. Setelah itu baru meningkat menjadi senior sales. Berarti saya punya apa? Punya advanced selling skill.
saya mengkoordinir tim sales saya. Kemudian saya juga mulai naik lagi, ya, ke lebih atas lagi. Itu sebagai sales management, ya. Di sini saya punya bekal skill apa, managing the sales team di situ. Dan yang paling atas adalah sales leader, adalah strategic sales leadership. Jadi peluang untuk karir seorang sales menjadi seorang profesional itu terbuka sekali, ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar, ya, CEO, presiden direkturnya, bosnya itu kebanyakan dari sales di situ. Anda bisa lihat, ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang jadi pada saat ini menjadi konglomerat seperti Khairul Tanjung. Anda mulai tahu dia adalah bos dari City Corporation. Dia punya salah satu orang terkaya di Indonesia. Awalnya dari mana? Dia awalnya dari sales buku dia. Dia menjual buku pada saat dia studi mahasiswa. Kemudian siapa lagi? TP Rahmat. TP Rahmat pendiri Triputra Group, ya. Dia dari mana awalnya? Itu sebagai sales otomotif. Itu dia bekerja di Astra. Itu sales mobil itu. Dan akhirnya dia menjadi pendiri Triputra Group dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Kemudian siapa lagi? Joko Susanto, ya. Itu berawal dari mana? Dari sales rokok. Dia waktu itu bekerja memasarkan produk HM Sampurna. Dan akhirnya dia membuka toko kelontong yang diberikan nama Alfamart. Sekarang Alfamart sudah menjamur. Dia itu sebagai salah satu owner, salah satu pendiri Alfamart di situ. Jadi bagaimana kiat-kiat menjadi seorang sales profesional? Apa yang harus dilakukan supaya berhasil menjadi sales profesional? Bagaimana cara menjadi seorang sales profesional? Saya akan membagikan kiat-kiatnya buat Anda. Itu ada 8, sorry. Di sini ada 8 kunci menjadi sales profesional. Tadi Bu Esra itu ada 12 ide dan saya itu akan memberikan 8 kunci menjadi seorang profesional. Pertama, passion. Kedua, kerja. Ketiga, fokus. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, ide kreatif. Yang keenam, pengembangan diri. Yang ketujuh adalah melayani. Dan yang terakhir adalah tekun. Dan saya akan menjelaskan satu persatu kepada kalian. Yang pertama adalah passion. Seorang sales itu memiliki passion, ya, di dunia sales, ya. Kata orang, passion itu dibawa dari sejak lahir. Menurut saya itu tidak. Passion itu bisa terbentuk dari apa? Dari learning, pembelajaran. Yang kedua adalah dengan training. Dengan adanya training, pelatihan terus-menerus, otomatis bisa menjadikan orang itu yang tadinya tidak memiliki passion menjadi passion. Kemudian adanya instruction, perintah kerja. Kemudian adanya praktek kerja, seperti yang disampaikan. Misalnya Anda tidak memiliki passion untuk dunia sales, itu Anda praktek kerja, Anda ikuti, pelan-pelan Anda memiliki passion di situ. Kemudian kerja yang kedua. Dalam bekerja, ya, ini ada 3 tipe kerja. Itu ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Seorang sales itu harus memiliki motivasi di situ. Anda bisa kerja keras. Kerja keras itu kerja yang berdasarkan rutinitas dan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan Anda sekedar menjadi sales, ya, misalnya Anda pagi, Anda kerja di kantor, kemudian rutinitas penjualan, kemudian selesai, sudah, ya. Itu hanya kerja keras. Tapi bagaimana kerja cerdas? Anda harus memikirkan bahwa kerja Anda bisa melipat gandakan hasil.
pekerjaan Anda, hasil penjualan Anda. Itu namanya kerja cerdas. Kemudian yang ketiga adalah pola pikir adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas berdasarkan perpaduan antara spiritual, keyakinan, dan ketulusan hati. Dengan melaksanakan kerja keras dan kerja cerdas. Itu perpaduan yang itu. Nah, kesuksesan itu tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tapi datang dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri. Itu yang perlu diingat. Kemudian dalam bekerja, seorang sales itu harus fokus, harus punya disiplin waktu, harus punya konsisten kerja, harus punya komitmen rutinitas. Itu yang tiga pokok itu yang harus ditanamkan dalam pemikiran. Bagaimana seorang sales itu tidak memiliki disiplin waktu, otomatis dia tidak akan maju. Konsisten kerja dia tidak konsisten, dan komitmen juga. Kemudian adanya motivasi. Seorang sales itu ibaratnya harus dari impossible menjadi possible. Jadi apa yang digambarkan itu tidak bisa, tidak mampu, mustahil itu menjadi mampu, bisa, dan possible. Contoh yang misalnya, waktu saya bekerja, suatu ketika bos saya menanyakan, "Bapak, saya mau penjualan di area," waktu itu ada area di Papua dan Bali yang drop. Waktu itu saya pikir, waduh ini kayak impossible nih. Saya bisa meningkatkan penjualan di Papua dan di mana? Di Bali. Ternyata saya berpikir terus, bagaimana impossible itu menjadi possible. Misalnya contoh, waktu itu saya ibaratnya saya termenung. Habit orang Bali, habit orang Papua itu apa? Saya bisa menggunakan habit itu untuk mendongkrak penjualannya. Saya lihat orang Bali itu suka sembahyang pagi, siang, sore. Tiada hari tanpa sembahyang. Sembahyang baik itu sembahyang di rumah, di pura, dan lain sebagainya. Saya bilang sama bos, "Bos, tolong kasih saya 50 karton." 50 karton apa? Biskuit. Waktu itu saya bekerja di perusahaan biskuit. Saya katakan, kasih 50 karton biskuit buat saya. Waktu itu saya akan coba untuk Marie Regal. Tahu Marie Regal? Kalau Marie Regal untuk yang fast moving consumer good, yang perusahaan yang besar, itu adalah makanan bayi di situ. Saya coba kira-kira ini bisa nggak menjadi menjadi biskuit untuk sembahyang, orang Bali. Saya coba cari peluang apa yang saya dapat. Saya cari orang namanya asosiasi, perkumpulan. Kalau misalkan di Katolik ada namanya KWI, Kemudian ada di Buddha ada Walubi. Nah, di Hindu itu ada perkumpulan untuk umat Hindu. Di situ saya promosikan yang 50 karton ini ke mereka. Jadi ini sebagai sarana untuk untuk sembahyang. Ternyata hasilnya cukup luar biasa. Itu dipakai, Marie Regal saya itu dipakai untuk untuk sembahyang di pura maupun di rumah. Sampai bos saya mengatakan, "Pak, hebat Pak." Kenapa hebat? Ini Marie Susu itu sebenarnya adalah biskuit untuk bayi. Tapi Bapak itu biskuit Marie Susu ini untuk makanan dewa. Saya ini hanya guyon, karena saya itu
Biskuit itu saya gunakan untuk untuk sembahyang di situ. Dan yang kedua untuk daerah Papua, Indonesia Timur. Saya lihat habitnya bagaimana mereka. Ternyata orang Papua itu yang untuk daerah Sulawesi sampai di Papua itu orang yang suka ngumpul-ngumpul, suka ngumpul di kafe, suka ngopi. Nah, saya bilang, ya udah saya coba itu menjadi snack. Biskuit saya menjadi snack di semua kafe di situ. Dan akhirnya ya image daerah Papua yang tadinya kurang potensi untuk produk biskuit saya ternyata bisa masuk. Itu yang saya alami. Dan saya punya motivasi. Yang pertama dalam menjalankan kegiatan sales itu ada dua. Anda bisa gagal atau sukses. Itu pilihan Anda. Anda mau maju atau mundur. Itu juga pilihan Anda. Jadi seorang sales itu tidak ya memilih mengenai gagal dan mundur. Itu selalu memikirkan maju terus dan sukses. Itu dalam benak seorang sales di situ. Dan seorang sales memiliki ide kreativitas. Itu adalah kunci keberhasilan seorang sales. Di mana dia kreativitas dalam pengetahuan, ide, inovasi, ya, brainstorming, inspirasi, motivasi, ya, itu semuanya itu kita gabungkan menjadi satu, menjadi kegiatan rutinitas kita. Nah, kalau kita sudah semuanya, ya, kita harus mengembangkan diri, ya. Mengembangkan diri itu bagaimana? Kita tidak ibaratnya tidak hanya untuk kondisi sekarang ini, tapi kita harus memikirkan kondisi di depannya. Bagaimana cara pengembangan diri? Satu, kita bisa menambah skill, selling skill kita, kemudian negosiasi skill kita, presentasi skill kita, managing skill kita, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan apa yang kita butuhkan, kita kurangnya apa, kita pelajari di situ. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa menjadikan tolak ukur bagi kita untuk saling memperbaiki di masa yang akan datang. Nah, di dalam dunia sales, ya, seperti yang kita ketahui, kita harus punya rasa untuk melayani. Pertama, seorang sales pada saat bertemu dengan klien, yang paling pertama kali adalah ramah. Ya. Kita bisa menegur orang yang baru kita kenal atau customer. Seperti yang tadi Bu Estra. Walaupun dalam perjalanan ya dia ketemu orang baru, dia menyapa, ya, dan dia kenalan, ya, itu adalah awal permulaan kita masuk. Yang kedua, orang melihat kita, kalau misalkan kita ramah, kita sopan, otomatis adalah ketertarikan. Benar. Karena orang itu melihat tertarik itu dari pandangan pertama gitu. Bagaimana sikap orang itu, ramah dan sopan itu adalah kuncinya. Yang kedua, seorang sales itu ada jujur. Di dalam mempresentasikan produknya itu dia harus jujur. Jujur dalam arti bukannya ini adalah benefitnya, ini adalah kekurangannya. Kita harus jujur. Nah, yang keempat, kita harus sabar. Sabar dalam arti kita akan banyak bertemu dengan banyak orang, tipikal orang, watak orang di situ. Ya, ada yang wataknya baik, ada yang cerewet, ada yang emosian, itu berbagai ragam yang kita temui di situ. Nah, yang terakhir adalah kita tulus melayani. Apa keperluan mereka? Apa yang bisa kita bantu untuk mereka senang, untuk mereka bisa menerima produk kita? Itu tulus dengan hati kita. Nah, ini adalah kelima ini
yang harus diperhatikan dalam untuk melayani ya di dalam kegiatan operasional sales. Nah, yang selanjutnya ketekunan di situ ya. Seorang sales itu harus tekun. Jangan ibaratnya tidak tekun. Ketekunan mengalahkan kepandaian. Saya ya, buktinya saya lah. Saya itu tidak pandai di dalam menjual. Saya tidak pandai untuk ngomong. Saya tidak pandai untuk bersosialisasi. Tapi saya tekun. Saya coba ya. Saya punya motivasi untuk merubah. Dan dunia sales itu mengubah semua kehidupan saya. Semuanya itu saya dapatkan. Ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketekunan membuat kemungkinan kecil menjadi kemungkinan besar. Ketekunanlah yang membuat kemungkinan besar menjadi pasti. Itu yang selalu saya bawa di situ. Nah, di sini presentasi saya sebelum saya beralih ke studi kasus saya. Kira-kira apa yang bisa rekan-rekan bisa tanyakan? Oke, itu film cukup menarik. Saya ada pertanyaan buat rekan-rekan sekalian. Sekaligus pertanyaan ini sama kayak Bu Estra. Saya juga punya buku. Kalau misalnya saya ingin tanyakan ke kalian, ya mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dan yang lainnya bisa menjawab. Saya akan memberikan satu buku nantinya di situ. Saya siapkan 4 buku. Apa yang Anda dapat dalam studi kasus film Bill Porter ini? Ada yang bisa menjawab di sini atau menjelaskan apa yang kamu dapatkan di situ? Silakan. Kita sharing. Oke, kalau misalkan nggak ada, biar saya jelaskan bahwa di film ini, studi kasus ini, kenapa saya ada yang memberi masukan Pak Hans di ruang chat. Oke. Dari Pak Hendra Batubara, persistence. Mungkin Pak Hang ingin memberi komentar dari jawaban dari Pak Johannes, silakan. Oke. Dari Yohanes, Pak Yohanes itu persisten, ya. Oke, kira-kira Pak Yohanes bisa menjelaskan persisten yang bagaimana nih Pak, kira-kira? Halo, bisa menjelaskan secara detail Pak? Silakan Pak Mas Yohanes, mungkin bisa sharing, beri Bisa masukan. sharing? Gigih terus menjalankan door to door-nya Pak. Oke. Ya, baik Pak Yohanes. Nanti itu salah satunya ya Pak, yang dia gigih. Nah, saya akan menjelaskan bahwa Bill Porter ini salah satu ikon ya, sales profesional yang berhasil ya. Di situ dia kalau kita lihat di film ini, dia punya keterbatasan. Keterbatasan apa yang dia punya? Keterbatasan dia adalah seorang disable di situ, ya. Yang dimana dia serba kekurangan di situ, tapi dia mampu, dia ulet di dalam menjalani satu profesi sales di situ, seperti yang Pak ini. Nah, Pak, nantinya saya akan kirimkan, ya, nanti Bapak tolong kirimkan alamat ke Rif Guru, nanti saya akan kirimkan buku saya Pak nantinya. Terima kasih ya Pak.
Terima Pak kasih Pak Johannes. Kang. Ya. Pak Terima Johannes kasih, nanti Pak. tolong Ada yang lain? info ke Rif Guru ya, info@rifguru.com di email, namanya, alamatnya supaya dikirim buku, atau di nomor WhatsApp 0812 8564 1229. Terima kasih. Bisa Saya akan, ditulis di chat? ya, nanti saya chat ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Silakan yang lain Ada yang lain? memanfaatkan diskusi siang ini untuk bisa mendapat ilmunya dan plus mendapat bukunya. Silakan. Ada yang lain? Oke, kalau misalkan nggak ada yang lain, salah satunya saya buka bocorannya. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang didapat dari film itu, satu, seorang sales itu tidak mengenal gender, ya, baik itu wanita maupun pria. Gitu. Jadi seorang sales yang berhasil itu bisa aja datang dari pria dan wanita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi fisik. Seperti Anda nonton filmnya, ya, Bill Porter, ya, dia keterbatasan fisiknya, dia mampu melakukan penjualan di situ. Kemudian usia dia, ya, jadi seorang sales itu tidak mengenal usia, baik itu dari usia muda juga bisa. Kalau misalkan dia mampu, dia punya kemauan, itu bisa menjalankan bisnis sales atau usaha atau profesi sales. Kemudian yang keempat, dari status ekonomi sosial juga itu tidak mengenal, ya, seperti yang diceritakan Bu Esra. Dia dari awal sampai akhir, ya, itu tidak mengenal status ekonomi sosial, baik itu yang ekonomi menengah maupun ekonomi menengah ke bawah. Itu yang saya dapatkan untuk yang pertama, pembelajaran yang pertama. Yang kedua, ada yang mau coba yang kedua? Sebelum saya buka ini, buka, Teman-teman. silakan. Mungkin Ayo teman-teman. Mbak Kusnul atau Mbak Anas yang sudah mendapat buku Mbak Esra mungkin bisa kesempatan mendapat buku Pak Hang juga. Silakan teman-teman yang lain juga. Melita, Ayu, ada yang mau di ini? Silakan. Sebelum saya buka kisi yang lesson kedua, saya akan buka. Ada yang mau ini? Silakan. Oke, nggak ada, saya buka. Yang kedua, ya, saya dapatkan yang kedua, seorang sales itu harus mengenal produknya, ya. Kecintaan produknya. Misalnya Anda menjadi seorang sales, ini ada beberapa produk di sini. Ada produk food and beverage, ada consumer good, ada financial, insurance, education, building material, electrical, farmasi, dan chemical. Jadi Anda harus kuasai semua produk, ya. Supaya apa? Supaya nanti Anda bisa mempresentasikan. Kalau Bill Porter di sini, dia memasarkan produk consumer good, ya. Itu dari sabun, shampoo, ya, kosmetik, parfum, dan lain sebagainya. Waktu itu dia bawa door to door, dia menawarkan, mempresentasikan. Kalau sekarang, ya, itu cara tradisional. Kalau sekarang itu kita dipermudah lagi. Kenapa? Karena di dunia consumer good sekarang banyak sekali toko-toko yang bisa membantu penjualan Anda. Ada lagi ya, ini yang pelajaran yang ketiga, rekan-rekan sekalian.
Ada yang mau ini? Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, kalau gitu saya teruskan lagi. Dan pelajaran yang ketiga, seorang sales itu harus kuat mental, ya. Jika terjadi penolakan seperti yang dikatakan Bu Esra, ya. Pertama ditolak, itu jangan membuat kita itu ibaratnya patah semangat. Penolakan dihadapi dengan kreativitas. Jadi penolakan itu bukan merupakan hambatan, melainkan cari kesempatan untuk follow up kembali. Mungkin penolakan tersebut ya ada berbagai alasan, mungkin pada saat itu dia sibuk dan lain sebagainya. Itu kita cari kesempatan untuk follow up. Kita harus semangat dan ulet dalam menjalani profesi penjualan. Kemudian pelajaran yang keempat di dalam studi kasus Bill Porter ini adalah customer service is personal. Jadi pendekatan pelanggan pra-sales itu kita harus bagaimana itu. Misalnya kita harus ramah dan sopan. Setelah itu kita memberikan penawaran dan presentasi saat penjualan. Dan bagaimana yang terakhir itu adalah purna jual. Ini ketiga ini itu harus dilakukan di dalam dunia sales di sini. Nah, ini semua harapan saya dengan adanya presentasi ini, Anda bisa sukses dalam menjalankan profesi dunia sales ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Anda mungkin saya meluangkan waktu untuk sharingnya.